Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahria Tanggae, NIM 2019-0101-001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas MIPA IKIP Muhammadiyah Maumere. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai materi eksponen kelas 10 dengan mata pelajaran Matematika Peminatan. Oke, baik, kita lanjut. Apa itu eksponensial? Eksponen seringkali digunakan oleh para peneliti untuk memudahkan dalam menulis angka. Misalnya, ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan pengukuran jarak antara bumi dan Mars. Supaya mudah dalam menulisnya, maka para peneliti menggunakan eksponen. Jadi, jarak yang berjuta-juta tadi oleh peneliti ditulis dalam bentuk eksponen. Dalam pengertiannya, eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Jadi, eksponen semacam perkalian yang diulang-ulang. Kita masuk ke dalam bentuk umumnya. Bentuk umum dari eksponensial adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor, sebanyak N-nya. Dengan keterangannya, A pangkat N adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat. A adalah bilangan pokok atau bilangan basis dengan A elemen R dan A tidak sama dengan 0. Dan N adalah pangkat atau eksponennya. Mari kita lihat contoh dari eksponensial. Bentuk umumnya adalah contoh pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Dengan nilai basisnya adalah 2 dan bilangan pangkatnya adalah 3. Jadi kita kalikan nilai bilangannya sebanyak N atau N-nya adalah 3 sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Kita dapat adalah 3 pangkat 4. Jadi nilai bilangannya adalah 3 dan pangkatnya adalah 4. Jadi 3 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dan dikali 3 sama dengan 81. Berikutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah perkalian eksponen. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. Ingat, basis yang sama agar pangkatnya itu ditambahkan. Mari kita lihat bentuk dari perkalian eksponen. Adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kita tahu bahwa di situ basisnya adalah A. Basisnya sama A, lalu pangkatnya kita jumlah M tambah N. Mari kita lihat contohnya. Ada contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Basisnya sama yakni 3 dengan pangkatnya adalah 2 dan 4. Lalu kita jumlahkan sesuai dengan definisi dari perkalian eksponen. Jadi 2 dipangkatkan 2 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 6. Contoh berikutnya adalah 4 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 3 sama dengan 4 dipangkatkan 5 tambah 3. Jadi basisnya adalah 4, pangkatnya adalah 5 dan 3. Kita jumlahkan menjadi 4 pangkat 8. Berikutnya adalah pembagian eksponen. Dengan pengertiannya adalah pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangkan. Beda dari perkalian tadi basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan, sedangkan pembagian basisnya sama, pangkatnya dikurangkan. Kita lihat bentuk dari pembagian eksponen. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Basisnya sama A dengan pangkatnya adalah M dan N. Dengan sesuai dengan definisinya, pangkatnya dikurangkan. Jadi A pangkat M dikurang N. Mari kita perhatikan contoh dari pembagian eksponen. Di sini ada 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Kita lihat bahwa basis yang sama di sini adalah 4 dengan pangkatnya adalah 5 dan 3. Sesuai dengan definisinya, pangkatnya kita kurangkan. Jadi 4 dipangkatkan 5 dikurang 3 menjadi 4 pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat eksponen yang ketiga, yakni perpangkatan bilangan berpangkat.
Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Ingat, pangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi pangkat yang dipangkatkan lagi kita kalikan. Kita lihat bentuk dari perpangkatan bilangan berpangkat, yakni ada A pangkat M dipangkatkan N. Jadi sesuai dengan definisinya, pangkatnya itu kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh dari perpangkatan bilangan berpangkat. Contohnya adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Jadi dari pangkatnya 2 dipangkatkan lagi 4. Sesuai dengan definisinya, pangkatnya itu dikalikan. Jadi 3 dipangkatkan 2 dikali 4 menjadi 3 pangkat 8. Sifat yang keempat yakni perpangkatan dari bentuk perkalian dan pembagian. Dengan definisinya, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Jadi kita lihat bentuk dari sifat yang keempat ini, yakni A kali B dipangkatkan M. Jadi masing-masing basisnya atau bilangannya kita pangkatkan dengan pangkatnya yakni M. Jadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Bentuk ini digunakan juga pada bentuk pembagian. Ini adalah bentuk perkaliannya, tapi kita gunakan sama saja dengan bentuk pembagiannya. Mari kita masuk ke dalam contohnya. Contoh yang pertama adalah 3 dikalikan 4 dipangkatkan 2. Jadi masing-masing bilangannya 3 dipangkatkan 2 dan 4 dipangkatkan 2. Lalu kita cari perpangkatannya. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Terus lalu dikalikan 9 kali 16 menjadi 144. Lanjut kita ke contoh yang kedua, yakni 2 kali 5 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 2 dipangkatkan 3 kali 5 dipangkatkan 3 menjadi 8 dikalikan 125 menjadi 1000. Itu adalah sifat yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat yang kelima, yakni bilangan pecahan dipangkatkan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebut harus dipangkatkan semua dengan syarat nilai B atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat bentuk dari sifat yang kelima ini, yakni A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kita lihat contohnya. 4 per 3 dipangkatkan 2 menjadi 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi pembilangnya adalah 4, penyebutnya adalah 3, dipangkatkan dengan yang sama pangkatnya 2. Jadi 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2 menjadi 4 per 3 dikali 4 per 3 menjadi 16 per 19. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat yang keenam, yakni pangkat negatif. Penyelesaian pangkat negatif dilakukan dengan mengubahnya menjadi pangkat positif. Ingat, pangkat negatif kita ubah dalam pangkat positif. Di sini ada bentuknya, yakni A pangkat min N. Jadi bentuknya adalah pangkatnya negatif, sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat yang negatif tadi, min N, kita ubah dalam bentuk pangkat yang positif, maka berubah menjadi bentuk pecahan. Jadi pada peroperasian eksponen tidak ada boleh pangkat yang negatif. Jadi untuk mengubahnya kita harus untuk menyelesaikannya kita harus ubah bentuk pangkatnya negatif itu menjadi bentuk pangkat positif, dengan perubahannya adalah dari yang bukan bilangan pecahan kita ubah dalam bentuk pecahan. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Ini apabila bentuk pangkat positifnya kita ubah dalam bentuk pangkat negatif. Selanjutnya kita lihat contohnya. Contohnya adalah 2 pangkat min 2. Di sini ada pangkat min 2, berarti pangkat negatif.
kita ubah dalam bentuk pangkat positifnya jadi bentuk pecahan. Jadinya 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kita lihat contoh yang kedua, 4 pangkat min 5. Di sini ada pangkat negatif min 5. Jadi kita ubah dalam bentuk pangkat pecahan jadi bentuk pangkat positif. Jadinya kita ubah dalam bentuk pecahan jadi 1/4 pangkat 5 sama dengan 1/1024. Berikutnya kita masuk ke sifat yang ketujuh adalah pangkat 0. Yang pertama adalah bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apapun yang kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini contohnya ada 2 pangkat 0 sama dengan 1. Tapi berupa bukan saja angka 2, tapi bisa 5, 6 pangkat 0 sama dengan 1, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 adalah 1. Ini adalah pangkat 0 dari sifat-sifat eksponen. Yang kedua adalah pangkat 0 jika dipangkatkan bilangan asli maka hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah kebalikannya. Jadi tadi dipangkatkan 0, itu 0-nya itu pangkatnya. Sekarang adalah 0 adalah bilangan basisnya. Jadi bilangan pangkatnya itu adalah bilangan asli. Jadi 0 dipangkatkan 2, 0 dipangkatkan 3, 0 dipangkat 4, hasilnya tetap adalah 0. Angka 0 dipangkatkan bilangan asli hasilnya adalah 0. Yang berikut yang ketiga adalah nilai dari 0 pangkat 0 dan juga 0/0 adalah tidak terdefinisi. Jadi nilai-nilai tersebut tidak memiliki nilai atau tidak terdefinisi. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi tentang eksponen kelas 10 dengan mata pelajaran matematika peminatan. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat dan juga teman-teman bisa share ke teman-temannya agar bisa lebih tahu mengenai materi eksponen. Sekian dari saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.